Ya ada juga yang nggak tepuk tangan, tapi kita tidak permasalahkan. Ada Oke. juga yang sementara menyembah nggak tutup mata, ya nggak masalah. Namanya kan komunitas ciptaan baru. Kita percaya satu pokok anggur, tapi kita punya ranting yang berbeda-beda. Nah, orang-orang yang tidak percaya Yesus atau orang-orang pun yang anti dengan Yesus, saya katakan bahwa Yesus tetap mengasihi mereka. Nah, orang-orang yang tidak percaya Yesus atau orang-orang pun yang anti dengan Yesus, saya katakan bahwa Yesus tetap mengasihi mereka. Meriah sekali malam hari ini. Shalom teman-teman. Shalom. Kita ketemu malam hari ini dalam sesi NCCI Intimate Corner. Saat ini bersama dengan saya sudah ada Pastor Lucky Marcel Kaware sebagai pastor dari NCCI. Beri tepuk tangan dulu dong biar meriah. Selamat datang Pak, selamat datang Pastor. Iya, sama-sama. Shalom. Shalom. Pastor, NCCI itu apa Pastor? Terima kasih atas pertemuan malam hari ini bersama dengan Mutia sebagai host kita. Dan secara singkat saya menjelaskan tentang NCC, ya tentunya singkatannya New Creation Community atau komunitas ciptaan baru. Jadi komunitas ini kita bentuk di tahun 2021 kira-kira tanggal 17 April. Oke. Ya, itu singkatannya. Komunitas ini apa Pastor sebenarnya? Ini komunitas siapa saja yang ada di dalam komunitas ini sebenarnya? Ya, baik. Nah, jadi awal terdirinya komunitas ini itu adalah pertemuan saya dengan ada salah satu pastor namanya Pastor Ivan Mamahit. Kemudian dia menceritakan punya kerinduan untuk membangun sebuah komunitas anak-anak muda yang dimana kita adalah komunitas yang tidak diintervensi oleh satu doktrin apapun, tetapi kita pure di situ adalah komunitas dari berbagai gereja, bahkan juga agama atau apapun, dan di situ adalah anak-anak muda atau orang-orang tua juga tapi yang berjiwa muda. Dan sehingga kita membentuk sebuah komunitas ini di mana kita mulai mau berkumpul di sana dan kita sharing-sharing kebenaran firman Tuhan yang memang itu adalah firman-firman yang baru ya sesuai dengan nama NCC itu sendiri. Oh, oke. Tapi NCC sendiri berarti ada seperti apa? Ibadahnya atau hanya pertemuan-pertemuan aja ini, Pastor? Ya, nah jadi ini yang agak menarik sih Bu, gini. Awal kali NCC itu mau dibuka, kita berpikir itu hanyalah tempat anak-anak muda kumpul, kita sharing, kemudian kita mengapresiasikan talenta-talenta kita di musik gitu ya. Saya siapin alat musik waktu itu. Saya berpikir begitu, tapi ternyata ya rencana kita kan bukan rencana Tuhan. Nah, akhirnya setelah kita ibadah perdana kedua kita melihat wah ternyata teman-teman punya kerinduan untuk mau beribadah, apalagi waktu itu kan pas COVID. Jadi karena banyak gereja yang tutup sehingga kita ada kebebasan ya kita beribadah di NCC, sehingga NCC itu dia tetap jalan walaupun situasi pada waktu itu ya kita dunia mengalami hal yang kurang baik gitu Bu. Oke. Nah, kalau pertemuan-pertemuan yang sering kali kita adakan itu memang banyak kali itu sharing sebenarnya, kemudian kita fellowship gitu. Nah, NCC ini juga di mana ketika saya bertemu dengan saudara Esra, kita sharing-sharing, kemudian saya ketemu dengan Pak William. Nah, Pak William Surnata ini adalah mentor kita. Kemudian terjadilah NCC ini melalui support Pak William, sehingga kegiatan-kegiatan kita di NCC ini memang sangat bervariasi. Artinya kita banyak kegiatan-kegiatan yang tidak kaku, kita fleksibel karena kebanyakan anak-anak muda atau orang-orang yang berjiwa muda di sana Bu. Oh, oke. Nah, NCCI ini kerinduannya apa sih, Pastor? Atau tujuannya ini semua orang yang tergabung di komunitas ini, anak-anak muda atau tadi ya orang-orang yang berjiwa muda ini, nanti memang apa namanya tujuannya apa sebenarnya ini komunitas ini? Jadi muncul satu kerinduan di hati saya pada waktu itu. Saya melihat kenapa
ya maaf saya katakan ini, gereja-gereja itu saling menyerang karena merasa oh gereja ini paling benar, gereja ini yang paling benar, sehingga saya sebagai hamba Tuhan saya di posisi dilema. Nah kalau begini berarti ribet sekali mau masuk surga, ribet sekali karena ternyata ada gereja yang nggak benar, ada yang gereja benar. Nah sehingga muncul satu kerinduan di hati saya untuk belajar tentang ciptaan baru, belajar tentang Yohanes pasal yang ke-15 tentang pokok anggur. Nah sehingga saya punya satu kerinduan bahwa firman yang adalah kabar baik ini harus kita sampaikan kepada semua orang apapun latar belakangnya. Dan firman yang keluar dari pemahaman di NCC itu adalah firman yang tidak menghukum. Artinya kerinduan saya bahwa orang-orang yang hidup dalam tekanan, orang-orang yang hidup dalam belenggu, ketika mereka mendengar firman yang dikabarkan dari NCC yang adalah kabar baik, maka orang-orang tersebut bisa terbebas, bisa keluar tanpa diintimidasi sedikit pun. Nah itu yang melatar belakangi sehingga saya waktu itu berjuang bersama Pak Nugraha juga untuk di mana komunitas ini harus tetap jalan, dan puji Tuhan sampai hari ini kita tetap berjalan. Luar biasa ya. Berarti sudah berjalan berapa nih Pastor? 2 tahun? 2 tahun. 2 ya, tahun. Tanggal 17 besok 2 tahun. 17 April. Oke. Luar biasa ya. Berarti ini tuh pertama kali terbentuknya malah waktu COVID ya Pastor? Iya betul, waktu COVID, waktu kita nggak tahu mau kemana, di rumah aja, sehingga muncul ide ini, akhirnya kita eksekusi ya. Bersama master musik kita juga itu Pak Larit waktu itu ya. Banyak sekali ya Pak ya? Iya banyak waktu itu, betul. Waktu kita ibadah perdana kurang lebih yang hadir sekitar 30 orang kalau nggak salah waktu itu, kurang lebih 30 orang Bu. Oke. Berarti sudah hampir 2 tahun komunitas ini berjalan gitu ya. Nah ngomong-ngomong nih Pastor nih, tadi kita sudah ngobrolin sedikit ya tentang NCCI. Nah Pastor Lucky nih dari mana sih Pastor? Tiba-tiba ada di Jeng-Jeng, di Lipo Cikarang ya. NCCI ada di Lipo Cikarang ya. Dulunya Pastor memang gembala gitu atau seperti apa perjalanannya Pastor sampai ada NCCI? Iya, puji Tuhan ya. Jadi tahun 2002 saya mengambil keputusan untuk saya sekolah Alkitab. Waktu itu saya ke Kalimantan, kemudian sekolah Alkitab di mana Pastor? Di Palangkaraya waktu itu tahun 2002. Kemudian saya pindah ke Jakarta, dan panjang perjalanan saya itu saya besar di kurang lebih 7 provinsi kurang lebih. Akhirnya saya masuk di Sekolah Alkitab Batu Malang, kemudian saya melayani di Sumeneb Madura, ketemu dengan istri saya. Nah dari sana setelah menikah 2014, istri saya waktu itu dia dapat kerjaan di Cikarang. Tadinya saya nggak tertarik untuk di Cikarang karena waktu itu kantor saya di Cikarang, saya lihat aduh panas, saya pengennya di Bandung. Tapi ternyata ya itu kembali lagi rencana Tuhan bukan rencana kita. Nah singkat cerita, latar belakang saya menjadi hamba Tuhan, saya bukan orang yang jahat, tapi saya juga bukan orang yang baik. Artinya masa lalu saya ya cukup suram lah sebenarnya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan sehingga bisa membawa saya sampai ada di posisi ini. Jadi pengalaman ketika saya dipanggil untuk melayani Tuhan, saya juga nggak tahu Tuhan mau bawa kemana gitu. Seperti Abraham ketika Tuhan bilang jalan aja, saya melangkah aja. Saya nggak tahu saya mau kemana, mau ketemu dengan siapa, tapi saya percaya. Nah pas buka NCC baru saya menyadari 2 Korintus 5 ayat 7 itu memang hidup karena percaya bukan karena melihat. Nah itulah sehingga ketika saya ada di Cikarang ini, saya sekarang itu kalau secara organisasi saya ada di bawah naungan Gereja Anugerah Bethesda Bu ya. Pusat kita di Kelapa Gading, itu ibadahnya jam 10 pagi setiap hari Minggu. Namun setiap hari Minggu juga sore, yaitu kita buka ibadah sore itu jam 5 sore NCC, yaitu Komunitas New Creation Community. Oke. Ya, gitu. Jadi Pastor dari Gereja Anugerah Bethesda yang tadi Pastor bilang kan di awal bahwa komunitas ini tuh berarti tidak memandang tadi ya doktrin gerejawi dan lain sebagainya. Berarti ini suatu komunitas oikumene ya. Yeah. Berarti yang ada sekarang di dalam komunitas ini orang-orangnya adalah orang-orang yang dari berbagai macam gereja dong ya. Berarti Pastor ya.
Jadi itu realita yang ada sekarang ini bahwa mungkin saya tidak menyebut di gereja mana aja, tetapi yang terjadi sekarang ini berkembangnya di NCC itu sekarang ini saya bisa katakan NCC ini sudah menjadi satu tolak ukur juga beberapa teman hamba Tuhan dari gereja lain karena mereka melihat bahwa ternyata komunitas ini menjawab kebutuhan orang-orang yang memang membutuhkan pelayanan pastoral. Ada orang-orang yang tertolak secara gereja, ada orang-orang yang memang tidak bisa melayani lagi karena masalah dan sebagainya. Tapi di komunitas ini kita punya sudut pandang yang berbeda. Nah, ini yang menarik sehingga saya pun ya sangat totalitas karena wah ternyata melihat Tuhan dari sisi yang lain itu berbeda sekali hasilnya dengan melihat Tuhan secara agamawi yang penuh dengan aturan-aturan. Jadi orang-orang yang datang ke NCC itu adalah orang-orang yang memang menyadari juga bahwa mereka butuh mendengar kabar baik gitu Bu. Jadi sehingga ya puji Tuhan nanti bulan depan NCC akan dibuka NCC kedua di Papua, di Nabire, Pastor Cliff Pakasi. Kemudian NCC berikut juga akan dibuka di Bekasi, cuman saya masih rahasiakan dulu ini kira-kira begitu. Nanti kita tahu kejutannya. Gitu Bu. Nah ini orang-orang yang tergabung di komunitas NCCI ini berarti kan dari berbagai macam gereja dengan mungkin cara beribadah yang berbeda dan lain sebagainya. Ini gimana cara menyatukan, Pastor? Terus kemudian kok bisa gitu orang-orang yang dari latar belakang yang berbeda kemudian jadi satu di sini, kemudian ya melebur jadi satu menjadi NCCI ini gimana caranya, Pastor? Kok bisa begitu? Ya ini yang agak unik sebenarnya karena yang benar sekali bahwa yang hadir di komunitas itu memang dari berbagai macam denominasi yang berbeda dan sehingga saya pun selalu sampaikan kepada tim pelayan bahwa cara ibadah kita ya jangan terlalu kaku juga gitu, artinya fleksibel aja. Kita boleh pakai liturgi gereja manapun, cuma memang karena kebanyakan di kita itu anggota itu dari gereja karismatik, jadi gaya ibadahnya memang performnya itu memang gaya-gaya anak muda gitu. Akhirnya teman-teman mungkin yang datang misalnya mereka nggak tepuk tangan di gereja, ya ada juga yang nggak tepuk tangan, tapi kita tidak permasalahkan. Ada juga yang sementara menyembah nggak tutup mata, ya nggak masalah, namanya kan komunitas ciptaan baru. Kita percaya satu pokok anggur, tapi kita punya ranting yang berbeda-beda. Nah, penerimaan kita terhadap orang-orang yang datang di NCC inilah mungkin yang membuat mereka nyaman. Saya sendiri juga saya merasa nyaman. Sebelum saya katakan orang lain nyaman, saya juga harus memastikan dulu bahwa saya nyaman dengan NCC ini. Karena apa? Tuhan terima saya apa adanya. Nah, ketika ini kita sama-sama bagikan kepada orang-orang, mereka juga merasa diterima sehingga mereka datang ke NCC itu mereka nggak peduli lagi mereka mau gaya ibadah seperti apa, tata cara ibadah seperti apa, semua membaur dalam hadirat Tuhan. Luar biasa ya berarti ya. Selama ini kita tahu kan ya Kristen itu kan banyak denominasi ya dengan berbagai cara beribadah, berbagai konsep gitu ya. Tadi beberapa kali Pastor sebut tentang kabar baik tuh Pastor. Nah, kabar baik tuh maksudnya Injil itu kan kabar baik ya. Maksudnya yang tadi Pastor utarakan kabar baik itu seperti apa Pastor maksudnya? Ya, jadi kita melihat firman Tuhan itu kan terbagi dari dua hukum yang besar. Artinya ada hukum Taurat, kemudian ya orang sering pakai kata hukum kasih karunia. Sebenarnya kasih karunia itu bukan hukum gitu. Nah, kabar baik yang saya temukan di sini selama ini kan kita kalau ke gereja ya maaf ada beberapa kali kita menemukan bahwa kita sedang menghakimi jemaat, kita sedang mengintimidasi jemaat gitu karena mereka tidak taat, karena mereka lalai dan sebagainya. Tetapi ketika saya menemukan sisi yang lain dari firman Tuhan, di dalam Roma pasal yang pertama yang ke-16 di sana dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan pertama-tama memang orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Artinya kabar baik itu bukan hanya datang kepada bangsa pilihan, tapi kabar baik itu datang kepada semua manusia. Nah, saya fokus kepada kabar baik ini sehingga apa? Saya bilang Roma 8 ayat 1, di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Kalau di dalam Kristus saja tidak ada penghukuman, masa kita pendeta masih suka menghukumi jemaat-jemaat? Nah, ini yang saya katakan, ini kabar baik yang saya percaya ya karena kita punya landasan firman Tuhan. Artinya firman Tuhan yang dalam dimensi kasih karunia itu Tuhan tidak menghukum.
Kalau dalam sisi Torat, dalam hukum Torat, orang yang taat, orang yang kudus itu yang diberkati. Tapi dalam kasih karunia, mau orang taat, orang nggak taat, semua diberkati Tuhan. Artinya semua dikasihi Tuhan. Sehingga firman Tuhan dalam sudut pandang kasih karunia atau ciptaan baru adalah firman Tuhan adalah kabar baik. Pastor, Ya, dari tadi tuh saya dengar seringkali Pastor bicara mengenai kasih karunia. Kasih karunia itu sebenarnya suatu konsep atau itu atau sesuatu yang spesial gitu? Karena kan di Alkitab juga banyak Tuhan bicara mengenai kasih karunia ya. kasih karunia itu kan dari dulu sering kita dengar. Iya. Nah, yang membuat saya kenapa ada komunitas ini, jadi kita harus memisahkan yang namanya kasih karunia dan perbuatan. Nah, kasih karunia itu secara umum kita pahami kan pemberian secara cuma-cuma. Anugerah gitu ya Pak? Anugerah. Oke. Tidak ada intervensi sidik jari kita, tidak ada di sana sedikit pun. Nah, kalau kita sudah bicara begitu, berarti kan perbuatan nggak ada. Sebenarnya nggak ada perbuatan. Ini bicara keselamatan ya. Kasih karunia bicara keselamatan. Oke. Nah, Efesus 2 ayat 7 dan 8 di sana jelas sekali dikatakan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan hasil usaha. Jadi kita diselamatkan bukan hasil usaha, kasih karunia Tuhan saja. Tapi kenapa kita masih campur? Oh, kita harus berbuat ini supaya kita selamat. Kita harus berbuat ini. No. Jadi dalam konsep kasih karunia, keselamatan tuh murni dilakukan dari pihak Allah. Waktu kita diselamatkan, itu kita pasif. Tapi waktu diperdamaikan, kita aktif. Karena kita musuh. Kita musuh yang aktif, tapi diperdamaikan. Tapi waktu diselamatkan, kita pasif. Kita tidak melakukan apa-apa, kita diselamatkan. Itulah kasih karunia. Jadi kasih karunia itu bukanlah upaya diri kita. Tapi kasih karunia itu benar-benar pemberian Allah. Itu bicara keselamatan. Semua karena kasih karunia. Oke. Nah, artinya kita itu kalau dengan tadi Pastor jelaskan tentang kasih karunia, artinya kita diam aja pun kita bisa selamat gitu ya Pastor ya? Atau gimana? Ya, jadi gini, dalam konsep kasih karunia itu memang di luar sana itu dari dulu sudah sering kita dengar, oh kalau kasih karunia nanti sesat, kasih karunia nanti salah dan sebagainya. Karena apa? Kita masih suka mencampur-campur. Jadi yang harus kita bedakan gini Bu, keselamatan itu kita diam, kita diselamatkan oleh Tuhan. Pertanyaannya begini, ketika kita sudah diselamatkan, masa kita diam? Artinya kan kita akan meresponi keselamatan itu. Oke. Tapi respon kita terhadap keselamatan itu tidak akan mempengaruhi proyek atau proyek keselamatan yang Tuhan kerjakan. Artinya respon kita itu ya kita mensyukuri. Sejarahnya kan begini Bu, waktu zaman perbudakan, itu kan para budak itu waktu mereka bekerja itu mereka dirantai. Mereka benar-benar diawasi sekali, tidak bisa bebas bekerja dalam kontrol. Nah ketika mereka bebas, artinya mereka melakukan segala sesuatu kan tanpa kontrol lagi, tanpa intimidasi lagi, tanpa tekanan lagi. Nah harusnya orang-orang yang hidup dalam kasih karunia, perbuatan baik itu nggak usah diajarkan, itu otomatis mereka itu pasti berbuat baik. Kan kalau kita mau ukur bahwa oh Yesus datang ke dalam dunia supaya apa? Saya tadinya yang malas saya jadi rajin. Saya tadinya yang pemarah saya jadi sabar gitu. Oh Yesus datang ke dalam dunia, saya yang tadinya pasif saya jadi aktif. Saya bilang kalau Yesus datang ke dalam dunia hanya melihat dari sisi itu, Yesus nggak perlu datang Bu. Dia nggak perlu datang untuk membuat kita jadi seperti itu. Kita belajar aja tentang budi pekerti, kita bisa jadi lebih hebat dari itu. Jadi benar-benar Yesus datang ke dalam dunia ini karena kasih karunia Tuhan, karena keselamatan. Jadi perbuatan kita tidak ada sidik jari kita dalam proyek keselamatan. Tetapi dalam menghidupi keselamatan di dunia ini supaya kita menjadi berkat, kita bisa menjadi contoh, ya perbuatan kita pasti perbuatan yang memuliakan Tuhan. Perbuatan yang menjadi berkat bagi orang. Tapi itu bukan syarat lagi untuk kita diselamatkan. Karena kita sudah diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Oke, berarti kalau saya sekarang nih mendapat kasih karunia dari Tuhan, mendapatkan keselamatan itu berarti secara cuma-cuma gitu ya Betul, Pastor ya? secara cuma-cuma. Artinya ketika saya sudah dapat gratis, perbuatan-perbuatan baik, segala macam yang saya lakukan, segala hal yang baik itu sebagai rasa ucapan syukur saya. Betul. Terhadap pemberian itu Pemberian gitu ya Pastor dari ya? Tuhan, betul. Tuhan datang, Tuhan Yesus menebus,
semua orang ya, semua manusia. Itu yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan Betul. ya. Bukan menurut pastor ya. Bukan menurut saya. Yohanes ada di Yohanes 1 ayat 29. Oke. Lihatlah anak domba Allah datang menghapus dosa dunia. Kemudian di 1 Yohanes 2 ayat 2, dia datang menebus dosa dunia. Itu ayat, bukan menurut saya. Jadi ya silakan lagi teman-teman bisa pelajari ayat tersebut. Oke. Nah, kalau seperti itu berarti kalau orang yang bukan Kristen, pastor. Nah, Iya. ini berarti mereka terima juga dong ya penebusan itu, atau Iya. seperti apa? Apa yang terjadi kemudian? Jadi kenapa kita harus Kristen gitu? Gitu ya? Ya. Jadi itu yang saya bilang tadi, bahwa waktu ditebus itu kan semua orang. Semua orang yang tidak percaya justru ditebus. Nah, kabar baiknya kita adalah orang-orang yang percaya. Tetapi kita percaya karena kasih karunia Tuhan. Nah, oke. Artinya kita bersyukur bahwa kita dikasih karunia untuk percaya. Nah, orang-orang yang bukan Kristen, mereka tetap ditebus. Mereka tetap ditebus. Siapapun itu, mau agama apapun. Tapi mereka tidak percaya Yesus. Nah, mereka tidak percaya Yesus. Tapi proses penebusan itu, atau istilahnya begini, ketidakpercayaan siapapun, orang manapun ketidakpercayaannya tidak bisa membatalkan penebusan yang sudah Yesus lakukan. Walaupun mereka tidak percaya, walaupun mereka menolak. Karena ketika Yesus disalib, apakah bisa dibatalkan dengan ketidakpercayaan mereka? Kan tidak bisa dibatalkan. Karena mereka nggak percaya, kita termasuk. Waktu Yesus disalib, mungkin saya salah satu yang lempar Tuhan Yesus disalib. Mungkin. Nah, ini kan kabar baik buat kita yang sudah percaya Yesus. Ya, kita tubuh Kristus lah. Kita tubuh Kristus, bahwa kita menikmati kasih karunia Tuhan, kita percaya, kita tidak ada intimidasi lagi. Nah, orang-orang yang tidak percaya Yesus, atau orang-orang pun yang anti dengan Yesus, saya katakan bahwa Yesus tetap mengasihi mereka. Dan mereka juga ditebus walaupun mereka tidak tahu. Sama dengan kita dulu. Awalnya kita juga nggak ngerti ya apa yang Tuhan lakukan tuh dia menebus kita. Oke, menarik banget ya, pembicaranya berat nih Pak. Saya jadi pusing nih Pak, gimana ya? Penonton kasih semangat dulu dong. Nih. Berat, tapi ini menjadi sesuatu yang membuka cakrawala berpikir ya. Jadi selama ini mungkin banyak pengertian-pengertian yang sebenarnya di Alkitab sudah ada ya Pak ya. Cuman memang ya manusia terkadang kadang Alkitab itu kan luas dan banyak sekali. Bagaimana cara memahaminya ya, kalau Tuhan bilang kan Roh Kudus yang akan memberikan pengertian-pengertian. Dan mungkin ya saya cuma share aja kehidupan saya ya, saya sampai sekarang dengan saya juga bergabung di NCC ini ada satu pemahaman yang Tuhan bukakan luar biasa, yang seperti tadi Pak Luki ceritakan ya. Artinya konsep-konsep yang dulu mungkin saya Kristen dari kecil, tidak ada yang salah dengan itu semua. Betul. Tetapi memang ada ternyata pemahaman yang sudah ada di Alkitab mengenai tadi kasih karunia dan lain sebagainya yang sudah ada, itu yang menjadi sesuatu yang baru, membuka pikiran saya lebih luas gitu. Jadi pemikiran saya nggak sempit lagi gitu. Luar biasa lah pokoknya. Nah tadi Pak, NCCI itu kan New Creation Community. New Creation itu ciptaan baru tadi ya Pak ya. Ciptaan baru itu apa Pak bedanya dengan kasih karunia? Kemudian kenapa diambil nama New Creation gitu, bukan komunitas apa gitu ya? Betul. Seperti apa Pak? NCCI ya sekarang ya. Kalau NCC-nya udah jelas, kalau I-nya masih belum kita definisikan ya. Tergantung nanti Tuhan mau bawa kemana. Nah, ciptaan baru ini dari kecil memang sama Bu. Saya juga sependapat, kita sudah terima yang lama dan kita sepakat bahwa kita tidak menyalahkan. Memang itulah yang dibukakan pada zaman itu. Istilahnya sekarang, kalau dulu orang kerja masih pakai mesin ketik, Ibu Tias masih ada sempat. Mama saya sih. Pak Ayu, berarti. Ya. Maria udah enggak ya. Nah, kita masih lihat lah. Nah, sekarang kan sudah apa sekarang? Udah bukan Pentium lagi, sudah core berapa sekarang? Iya, udah tinggi lah. Nah, kalau kita mau menjalani hidup dengan cara kerja mesin ketik, dengan
pakai komputer yang udah speknya tinggi, kan hasilnya pasti beda. Oke. Nah, kita sudah dalam dimensi kasih karunia, tapi kok cara hidup kita masih dimensi Taurat gitu. Padahal kan sudah Yesus genapi Taurat itu gitu. Nah, secara umum kan kita di gereja itu sampai hari ini ya mengajarkan bahwa orang lahir baru itu yang pertama dia percaya Yesus, kemudian dia dibaptis gitu ya. Kalau di karismatik atau aliran Pentakosta itu dibaptis. Kalau di Protestan mungkin ada katekisasi gitu ya, seperti itu. Ya itu nggak salah juga. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang firman Tuhan, lahir baru yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu berbeda dengan lahir baru yang selama ini yang kita terima. Jadi selama ini yang kita percaya atau yang diajarkan kan lahir baru itu setelah dibaptis gitu. Tapi realita yang saya alami dan banyak teman lain juga yang mengalami berbeda. Tapi karena kita sudah dalam pengaruh seperti ini ya kita percaya aja. Tapi kita kembali pada Alkitab, orang yang sudah lahir baru seperti yang Yesus ajarkan kepada Nikodemus di dalam Injil Yohanes pasal 3, itu berbeda dengan lahir baru yang selama ini diajarkan secara umum. Nah, saya salah satu contoh ketika saya dibaptis tahun 2000, hanya berselang 2-3 minggu dari baptisan itu saya udah berurusan dengan pihak kepolisian. Nah, teman-teman saya juga banyak seperti itu. Makanya ya hidup saya memang karena kasih karunia Tuhan aja, Bu. Setelah saya melihat Alkitab, definisi lahir baru itu standarnya tinggi sekali. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 di sana dikatakan begini. Setiap orang yang lahir dari Allah, artinya lahir baru, tidak bisa berbuat dosa lagi sebab benih ilahi ada dalam dia. Nah, pertanyaan kan, siapa manusia di dunia ini yang sampai akhir hidupnya dia ada satu ruang dia berkata saya sempurna di mata Tuhan. Saya tidak berbuat dosa, nggak bisa. Paulus katakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi baptisan secara harfiah itu hanya sebagai tanda pertobatan, mengakui Yesus gitu. Tapi kalau bicara lahir baru nggak seperti itu. Nah, lahir baru menurut konsep Alkitab, Yesus bertemu dengan Bapak Nikodemus. Dia adalah ahli Taurat, pemuka agama, orang pintar. Dia bertanya, bagaimana supaya aku melihat kerajaan Allah, masuk kerajaan Allah. Singkat cerita Yesus bilang begini, ini ajaran baru yang Yesus bawa gitu. Kenapa? Kalau Yesus datang ke dalam dunia ini, dia masih mengajarkan cara yang lama, ngapain dia datang? Artinya kalau kita misalnya, kita dapat mobil baru gitu, ternyata mobil yang dibawa mobil lama, cuma direparasi doang, ya sama aja. Jadi Yesus bawa konsep yang baru. Lahir baru itu bukan baptis selam, tapi lahir baru itu adalah murni dilakukan oleh Yesus. Makanya Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Nikodemus kan bingung, saya kan sudah tua, masa saya harus dilahirkan kembali? Tapi memang untuk melihat kerajaan sorga harus dilahirkan kembali. Muncul pertanyaan, nah lahir baru, dibaptis. Nah, itu saya bilang itu tidak salah, tapi itulah pemahaman yang kita dapat. Tapi yang menyatakan lahir baru itu bukan baptisan adalah 1 Petrus 1 ayat 3. Coba kita baca ayatnya supaya sangat jelas ya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga dia bilang begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Jadi proses lahir baru kita itu bukan pada apa yang kita lakukan, tapi pada apa yang Yesus lakukan untuk kita. Itulah kasih karunia. Jadi ketika kita bilang kita lahir baru, kita nggak bisa berbuat dosa. Nah, dalam hidup kita ini ada 2 benih. Yang pertama benih Adam, ini yang kelihatan. Yang kedua benih ilahi. Benih Adam dagingnya. Daging. Benih Adam ini warisan dari nenek moyang kita. Ketika manusia diciptakan dari tanah, dihembuskan gitu. Itu dari tanah. Manusia pertama ini kita diciptakan dari tanah, debu. Tetapi ketika kita dilahirkan kembali, kita dikasih warisan yaitu roh dalam hidup kita. Itulah benih ilahi. Nah, benih ilahi ini yang tidak bisa berbuat dosa. Dan yang akan masuk dalam kerajaan sorga itu hanya benih ilahi. 1 Korintus 15 ayat 50 jelas di sana dikatakan begini. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebenarnya konsep ciptaan baru ini sudah dipercaya oleh semua pendeta. Contoh. Semua pendeta yang ada di pemakaman memakamkan orang-orang yang sudah meninggal, apa yang kesimpulan terakhir yang dibicarakan? Dia ambil tanah, dia akan bilang begini. Debu kembali kepada debu, kemudian apa? Roh kembali kepada Allah. Itu kan sudah kita mengakui sudah ada 2 benih dalam hidup ini. Benih ilahi dan benih Adam.
Nah, benih Adam ini sampai kapanpun daging lahirnya daging, Yohanes 3:6. Jadi daging itu nggak bisa kita upgrade jadi roh. Roh itu nggak bisa di downgrade jadi daging. Daging ya daging, roh ya roh. Nah, kabar baiknya di kita, karena daging ini nggak bisa dapat bagian dalam kerajaan Allah, ciptaan baru menjawab bahwa kita masuk dalam kerajaan Allah, benih ilahi dalam hidup kita atau warisan dari Tuhan dalam hidup kita, itulah yang akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ciptaan baru ini adalah kabar baik di mana apa? Kita nggak usah takut lagi. 1 Yohanes 4 ayat 18 di sana dikatakan bahwa ketakutan sudah dilenyapkan oleh Tuhan. Nah, ketakutan itu mengandung hukuman. Kalau kita ketakutan, anggap ini ya, ini botol, ada ini ketakutan yang di luar, di dalam ini ini hukuman, di luar ini ketakutan. Nah, kalau misalnya ketakutannya sudah dilenyapkan oleh kasih yang sempurna, berarti hukumannya sudah nggak ada. Makanya Roma 8 ayat 1, di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Kenapa dihukum? Galatia 2 ayat 20 kan, adapun hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Jadi kabar baik ciptaan baru, nggak usah takut jalan hidup ini dengan perbuatan-perbuatan kita. Karena memang benih Adam ini nggak bisa masuk surga. Yang masuk surga dalam hidup kita yaitu benih ilahi. Nah, Pastor, mengenai benih tadi ya, kita itu dalam kehidupan sehari-hari kan mau tidak mau memang akan ada, kita hidup seperti ini ya, artinya ya ada benih Adam, kedagingan kita, dan Tuhan sudah kasih benih ilahi karena Tuhan sendiri yang kasih gitu. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari kan pasti akan ada kecenderungan, bukan pasti ya, artinya manusia itu tendensinya tadi kan memang tidak ada manusia, satupun manusia di dunia ini yang sempurna tanpa dosa kecuali Yesus. Betul. Ya kadang kita berbuat salah, kadang kita sebel sama orang gitu ya, itu kan nggak bisa dihindari di kehidupan sehari-hari gitu. Nah itu kan susah sekali untuk lepas. Nah kalau dengan konsep yang tadi ciptaan baru dan kasih karunia, ketika setelah kita memang menerima tadi kasih karunia yang dari Tuhan, kita sudah ditebus sebenarnya ya, sudah mendapatkan keselamatan, tapi dalam menjalani kehidupan kan kita tidak akan bisa lepas dengan segala hal itu ya. Nah itu nanti pengaruhnya gimana, Pastor? Bagaimana Tuhan kemudian memandang kita gitu? Kok masih begini? Nah kan kadar orang kan beda-beda. Ada yang orang yang masih dengan mungkin emosionalnya masih tinggi ya, sering kali marah. Ada orang yang bisa meredam. Nah itu nanti seperti apa? Tapi sama-sama nih, Pastor, bahwa kita tuh menerima Yesus, percaya Yesus. Gitu. Iya, betul. Nah, dari sudut pandang kasih karunia dan ciptaan baru, yang tadi kita udah clear ya bahwa perbuatan itu tidak mempengaruhi keselamatan. Ya, betul. Perbuatan itu memang hanya berlaku di dunia ini. Makanya di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 7, di sana ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur ya kita tuai. Kalau kita suka nipu orang, satu saat kita ditipu orang. Bukan karena Tuhan menghukum, itu hukum tabur tuainya. Di dunia pun sudah ada ya. Sudah ada itu. Itu sudah nggak bisa terlepas. Tapi tidak dalam ranah mempengaruhi keselamatan. Tapi kalau kita hidup di dunia ini kan kemudian ya itu benih Adam itu memang Yohanes 3 ayat 6 memang dia pasti ngaco. Pasti ngaco, nggak mungkin nggak ngaco. Kalau dia nggak ngaco, nah ini ada satu kesaksian. Ada satu orang datang ke saya, mungkin kenal orangnya. Nggak usah saya sebut ya. Iya nggak usah. Pak Lari tahu pasti. Rahasia. Datang ke saya, dia bilang begini, Pastor saya mau sharing. Ya, nggak apa-apa dia dengar nanti ini. Gitu. Karena saya tidak sebut namanya kan, tapi nanti saya kirim ke dia nanti. Dia bilang, Pastor saya mau sharing. Saya lagi mengalami pergumulan yang berat. Dia bilang, wah kalau pendeta udah dengar seperti ini kan gimana ya. Oke saya bilang silakan cerita. Mungkin Pastor nggak percaya apa yang sudah saya lakukan. Saya santai aja gitu. Karena saya suka minum kopi, ya saya sambil minum kopi ya, bukan ngerokok ya gitu. Tapi minum kopi, saya santai. Saya bilang kenapa? Iya Pastor nggak akan percaya Pastor. Melihat saya, karena selama ini yang Pastor tahu saya orangnya begini kan, orangnya. Tapi yang saya datang malam saya benar-benar lagi hancur. Saya nggak tahu mau seperti apa. Selesai dia bicara begitu, saya dapat satu pemahaman begini. Saya bilang, saya panggil aja namanya. Kemudian saya bilang, bro, waktu lu sharing ke gua, justru gue nggak kaget ketika lu bilang lu begini, lu begitu. Gue nggak kaget. Yang gue kaget kalau lu datang ke gue terus lu bilang begini, Pastor,
gue udah melakukan 10 perintah Tuhan, gue sudah menaati, itu pasti gue kaget gitu. Karena apa? Dalam konsep ciptaan baru, daging pasti berdosa, nggak mungkin nggak berdosa. Cuma kan ketika kita sudah ditebus, Paulus bilang, apakah karena kita mendapat kasih karunia, kemudian kita seenaknya berbuat dosa? Kan sekali-kali tidak. Tapi kalau kita masih berbuat dosa, ada kabar baiknya dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, coba saya baca ya. 1 Yohanes 2 ayat 1 berkata begini. Ini pesan Yohanes. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Clear ya? Jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ini kabar baiknya. Kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Itu perantara. Ketika Yesus mati di kayu salib, Ibrani 10 ayat 10 katakan, dia sudah menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi ketika pun dia sudah mati, firman itu selesai di situ, sekarang kita masih berdosa, ada seorang penolong. Di sini dijelaskan bahwa kita mempunyai seorang perantara kepada Bapa, yaitu Yesus. Ini kan kabar baiknya buat kita. Jadi kalau kita masih kehidupan ini, kita kan masih ada dalam kemah yang mudah tersakiti. Benih Adam ini kan, jadi saya bilang kita itu nggak kuat. Kita terbuat dari tanah liat itu kalau dikasih air jadi lumpur langsung, nggak kuat. Kita ini nggak kuat, kita kuat tuh karena roh Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita melihat misalnya kita sendiri, kok saya masih berdosa ya? Ya itu kan perasaan-perasaan kayak gitu kan, perasaan sebagai bersalah. manusia kan. Masih kuat sekali kan mengintimidasi. Saya seperti itu dulu. Kita ngelihat orang lain, kok dia masih berdosa? Harusnya kita jangan melihat itu. Yang harus kita lihat sekarang dalam hidup kita adalah gambar Yesus. Saya tahu saya masih manusia berdosa, tapi dalam diri saya ada Yesus. Lama-kelamaan rasa bersalah atau dosa itu akan terkikis selesai, habis, karena kita menyadari bahwa ada Yesus dalam hidup kita. Kalau kita mau lihat dosa-dosa kita, maka kita harus kembali kepada Paskah pertama kali ketika ada di Mesir. Di Kejadian 12 itu jelas, di Keluaran pasal 12 itu jelas sekali. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Musa. Semua rumah yang ada tanda darah di ambang pintu, tidak ada penghukuman. Coba bayangkan. Padahal pada waktu itu bangsa Israel, mereka itu dalam masa perbudakan. Orang yang sedang perbudak itu nggak mungkin nggak berdosa. Aduh, transaksinya luar biasa lah kalau kita baca, kurang lebih 2 juta orang. Tetapi ketika aturan itu datang kepada Musa dan kepada bangsa Israel, harus ada tanda darah. Tanda darah itu artinya Tuhan lewat hukum. Tapi bukan cuma situ, Tuhan juga berfirman. Dari cara makannya itu ada aturannya semua, Bu. Cara makan itu ada yang harus dipotong begini dagingnya, harus pakai baju begini, harus pakai tongkat, aturannya banyak. Tapi luar biasanya kasih karunia-Nya, waktu Tuhan datang menghukum, Tuhan tidak melihat apakah mereka selesai makan bagus, apakah mereka pakai. Yang Tuhan lihat hanya darah, itu kasih karunia. Jadi sama dengan kita, kalau kita masih melihat perbuatan-perbuatan kita, berarti iblis masih terus menipu kita. Memang kita orang berdosa. Tapi kalau kita melihat dari apa yang Yesus lakukan, nah disinilah pentingnya kita. Kita harus sadar kekristenan itu bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang Yesus lakukan untuk kita. Jadi rasa berdosa kita itu ya wajar manusia. Pasti kita lemah. Yang bisa, misalnya kita ada masalah dengan orang, kemudian kita tersakiti. Saya bilang wajar. Wajar. Sangat wajar. Jasmani kita ini nggak bisa mengampuni. Nggak bisa. Yang bisa mengampuni hanya roh dalam hidup kita. Kalau secara daging nggak bisa mengampuni. Yang ngeri dalam kehidupan kita ini kan begini, Bu. Kita tidak rela melihat orang jahat kalau tidak dihukum. Apakah ada yang rela di sini kalau lihat orang jahat dihukum, tidak dihukum? Kita mau pengen dihukum, tapi beda dengan yang Yesus lakukan. Kita pengennya menghakimi. Kita pengennya menghakimi. Yesus datang kepada siapa? Kepada pemungut cukai. Dia ajak makan di rumahnya. Yesus datang kepada perempuan yang bersinah. Dia katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau dia masih berbuat dosa, saya percaya dia masih berbuat dosa. Dia seorang pelacur. Yesus nggak kasih dia uang. Cuma Yesus bilang, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Kalau dia berbuat dosa lagi, Tuhan tidak menghukum. Tapi kalau ketahuan ahli Taurat, mati lagi dia pasti, dilempari. Yesus datang kepada wanita di sumur itu yang suaminya 5 atau 6 atau berapa itu, banyak suaminya. Tapi Tuhan bisa memakai dia. Bahkan jadi kalau kita mau bicara dosa memang nggak akan clear, Bu. Tapi kabar baiknya dalam ciptaan baru, Tuhan tidak melihat dosa kita lagi. Karena apa? Karena dia sudah lupakan dosa kita. Tuhan pasti lupa dosa kita.
Benih Adam kita nggak bisa lupa dosa kita dan nggak bisa lupa dosa orang lain. Ya, haleluya. Luar biasa sekali ya pembicaraan malam ini. Jadi artinya kita yang sudah menerima kasih karunia yang dari Tuhan, terus mengerjakan itu bukan karena kita ingin meraih keselamatan yang sebenarnya sudah kita miliki saat ini ya, karena kita menerima itu dari Tuhan dan Dari itu untuk Tuhan, semua orang. Semua orang. Dari pembicaraan malam hari ini yang mau saya tegaskan bahwa kita jalani hidup sebagaimana kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi jalanilah hidup kita sekarang ini sebagaimana kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Jangan lagi berpikir saya selamat nggak ya, saya harus bagaimana supaya selamat. Nggak usah, nggak berpikir itu intimidasi. Kita percaya kepada apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib, karena itu karya yang terbesar dalam hidup kita. Ya, Puji amin. Tuhan. Dan itulah yang akan memberi kita setiap hari kekuatan, bukan melakukan segala sesuatu untuk usaha-usaha kita tadi, Pak. Betul. Kadang saya berpikir bahwa kalau dulu saya struggling tiap hari, gimana saya caranya supaya taat. Betul. Itu mungkin yang berubah gitu. Gimana caranya supaya saya taat, saya berusaha sekerasnya supaya saya taat sesuai dengan perintah Tuhan tuh. Ya. Kalau sekarang artinya kita tetap melakukan itu, tetapi cara pandang berpikir kita berbeda. Kita melakukan itu karena Tuhan tuh sudah sungguh teramat baik. Semua itu gratis buat kita. Gitu ya. Oke, luar biasa sekali pembicaraan malam hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Serius ya, serius tapi padat berisi gitu ya. Kita malam hari ini bisa record seperti ini kalau bukan karena Tuhan yang bekerja sampai sejauh ini, pasti nggak akan bisa juga ya Pak ya. Haleluya. Nah, segala hal yang kita bicarakan, diskusikan malam hari ini, saya percaya bahwa semua hal ini akan menjadi penguatan buat kita, akan menjadi berkat buat kita. Ketika kita mau terus belajar membuka hati kita, belajar kebenaran, karena saya belajar juga bahwa apa yang Tuhan perbaharui itu bukan sifat kita, tetapi bagaimana cara kita untuk memandang Tuhan itu seperti apa di dalam kehidupan kita, karena itulah yang akan menentukan tindakan-tindakan kita keseharian ya Pak ya. Nah, luar biasa sekali. Terima kasih Pastor, Pak Lucky, Marcel Kaware, dan juga tim NCCI, luar biasa sekali. Untuk teman-teman semua yang menyaksikan acara ini, Tuhan mengasihi kita semua, Tuhan mengasihi Anda, mengasihi saya, mengasihi Pastor. Dan Tuhan mau bahwa kita terus untuk diperbaharui cara pandang kita terus belajar kebenaran firman Tuhan, bukan apa yang kita pikir benar menurut diri kita, tetapi apa yang memang Tuhan sudah sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan itu yang kita pelajari terus setiap hari supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. NCCI, Pastor NCCI ibadah setiap hari Minggu jam 5 sore. Jam 5 sore. Jadi bagi teman-teman semua yang rindu untuk kita bisa bersekutu bersama, untuk bertumbuh bersama, untuk belajar lebih lagi, menggali lagi kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama untuk bisa bergabung di NCCI untuk ibadahnya setiap hari Minggu jam 5 sore bertempat di Lipo Cikarang, Maxbox ya Pak ya, betul ya. Oke, terima kasih sekali Pastor atas sharingnya semua hal. Jikalau nanti saya masih kepo ingin bertanya-tanya ya, atau mungkin teman-teman semua yang ada yang menyaksikan juga masih ada banyak pertanyaan nih, kok begini nih, ada something yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi ya Pastor ya. Siap. Boleh menghubungi Pastor Lucky atau juga kontak sosial media NCCI, bisa menghubungi nanti di kontak di bawah ini bisa dilihat. Terima kasih sekali lagi untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus sudah memberikan kasih karunia-Nya bagi saudara dan saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam. God bless you. Bye. Tepuk tangan sekali lagi dong.